Bismillahirrahmanirrahim. Duhai hamba-hamba Allah yang merindukan akan ketenangan dan kedamaian, sejenak kita merenung sembari memejamkan kedua mata kita. Ambil hikmah di setiap kesulitan yang ada. Masalah adalah sebuah anugerah di mana kita bisa mendapatkan hikmah dan memberikan inspirasi untuk bertindak. Perjuangan adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup. Jika Tuhan membiarkan hidup tanpa hambatan dan perjuangan, itu mungkin akan melumpuhkan kita, karena kita akan senantiasa sombong dengan segala kemudahan hingga akhirnya jatuh dan kalah. Musibah yang membuat kita kembali kepada Allah lebih baik dari nikmat yang membuat kita lupa kepada Allah. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi saat ini, bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi harus diselesaikan. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup. Jika hati telah diberikan sepenuh pasrah, maka yang tersisa hanya takdir di ujung kisah. Tetaplah berwibawa, tak angkuh dan tak jumawa, meski terkadang diri harus kecewa, sebab ia tengah dididik untuk jadi istimewa. Hal-hal yang baik datang untuk mereka yang menunggu, tapi hal yang lebih baik lagi datang kepada mereka yang bergerak untuk mendapatkannya. Simaklah ayat berikut dari Al-Faqir Andi Anugrah Fahmi, saudaramu yang senantiasa mencintaimu karena Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. 'A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insana, 'allamahu al-bayan. الرحمن 'علم القرآن خلق الإنسان، 'علمه البيان.
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
kedamaian hidup sebenarnya sederhana, ialah dengan menjalaninya, menikmatinya dan mensyukurinya setiap perihal yang ada. Percayalah pada dirimu sendiri lebih dari siapapun. Jangan biarkan mereka yang membencimu menjadi hambatan untuk kamu terus tumbuh. Cobaan adalah cara Allah membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih sabar dan kuat. Masalah adalah ujian pendewasaan. Tidak ada alasan menyalahkan orang lain. Benahi diri sendiri dan jadilah pribadi yang dewasa. Masalah tidak akan menjadi rumit jika kamu masih menyikapinya dengan sabar dan dengan kelapangan hati. Kesabaran adalah akhlak mulia yang dengannya setiap orang dapat menghalau segala rintangan. Hikmah Allah menciptakan dunia supaya segala sesuatu yang ada dalam pengetahuannya menjadi tersikap. Salah satu dosa terburuk adalah seorang yang menganggap remeh dosanya. Kesabaran itu ada dua macam: sabar atas sesuatu yang tidak kita inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kita ingini. Renungkanlah wahai hamba-hamba Allah, renungkanlah diri ini, masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Karena pengetahuan yang paling berharga adalah pengetahuan tentang diri kita. Siapa yang berhasil mengenal sifat dirinya, maka dia berpotensi mengenal sifat-sifat Allah. Hiduplah sebagaimana engkau mau, tetapi ingat bahwa kita akan mati. Dan cintailah siapa yang ingin kita cintai, tapi ingat kita akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti apa yang kita hendaki, tapi ingat kita pasti akan menerima balasannya nanti. Pemikiran hanya akan menjadi besar dan dapat hidup di antara kita jika diperjuangkan dengan sebuah pengorbanan yang penuh totalitas. Setiap perjuangan pasti ada tantangan. Jika tidak berani menghadapi tantangan, jangan berjuang. Namun hidup sendiri pun adalah perjuangan. Tuhan memberikan sindrom Parkinson ini untuk menunjukkan kalau kita bukanlah yang terhebat, melainkan hanya Dialah Allah. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukalliman, marajal bahrayni yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukalliman, yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukalliman, walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'a'lam, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukalliman, kullu man 'alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, fabi'ayyi ala'i
السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا